istilahnya gue terima barang panas. Waduh, semua masalah tuh. Ada masalah hukum, korupsi, rute cuman di sekitar Riau aja, pesawatnya tua gitu kan, pegawainya pada demo, apalagi, wah udahlah, lesor, utang $1 juta. Itu sewa semua dua-duanya? Sewa semua. Bangun airport 100 miliar. Saya bilang sama bupatinya, Pak, nggak ada yang terbang ke sini. Yang penting Bapak runway-nya cukup, kasih landing light, kasih IFR, iya kan? Navigation itu paling berapa? Sama bangunan arrival, departure, kasih AC, kasih X-ray segala macam, udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa setia channel podcast Great Carbit. Kita akan melakukan bincang asik, bisik. Kali ini bintang tamunya adalah sahabat lama saya, senior saya juga di Garuda dulu, dan saya bilang dia seorang petualang aviation sejati. Pernah di beberapa airlines, pernah juga di pertanian, pernah juga di IT, banyak pengalamannya. Untuk itu kita akan gali sedalam-dalamnya. Terutama buat yang senang airline, beliau akan menceritakan pengalaman khusus beliau dalam pernah ikut sebagai co-foundernya Citylink. Jadi kita akan kupas tuntas banyak di sana. Selamat pagi, selamat datang, Heru. Gimana, Ru? Kabar Heru? Pagi, Pak. Thank you, Ru. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, kita langsung Heru. Nggak banyak-banyak buang waktu ya. Boleh nggak cerita awal dulu disuruh bikin Citylink gimana sih, Ru? Kan dulu gue masih di GMF juga tuh waktu itu, atau lo dimulai suruh bikin Citylink. Oleh direktur saya udah Abdul Ghani kalau nggak salah. Abdul Ghani. Ya. Gimana cerita? Dipanggil atau gimana? Apa mengajukan diri? Kok gue nggak diajak? Ya, ini peristiwanya udah 26 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi mohon maaf kalau agak lupa-lupa dikit. Gak apa-apa. Tahun 2003 gitu masalah ya? Enggak, 2000. 2000 malah? 2000 tapi launchingnya 2001 kan. Oh gitu, oke. 2001 ding, sorry. 2001 kalau kata data digital. Iya, jadi gue nggak apa ya. Gak apa, santai ya. Dulu kan masih di technical development tuh. Jadi gue kan dari engineering Garuda ya, dulu bukan GMF ya. Belum Pindah ke IT, DX, waktu itu namanya DX kan. Terus dipanggil lagi sama Pak, siapa ya? Gue lupa, pokoknya balik lagi ke Garuda Teknik lah. Di technical development. Yang buat prosedur segala macam sistem gitu, yang waktu implementasi SAP itu gue ikut di situ. Sempat ikut ya? Sempat. Nah, lagi sibuk-sibuk itu teman gue namanya Karin, ya kan. Karin kan pernah instruktur kan dulu ya? Nah, dia dari Pusdiklat kan, dari Pusdiklat dia berapa bagian datang lah ketemu. Pas tahun 2000 tuh gue baru lulus dari manajemen kan S2 kan. Jadi gue udah baca tuh case-nya Southwest gitu ya, LCC Amerika. Karin datang, kita mau diajak buat LCC gitu. Nah dia bawa buku tuh, buku Southwest yang warna hijau, dulu sih warna hijau ingat gue. Terus gue bilang siapa yang DZ katanya, ya kan. Dulu dia dekat sama Pak Robi, ya kan. Kelingnya kira-kira gitulah. Karena dia Karin, tapi nggak bisa pakai Southwest. Ya kebetulan gue paham baca itu dan paham Indonesia lah ya. Kan Southwest itu kan efisiensinya dari utilisasi, ya kan. Jadi kalau di penerbangan kan itu kan ada fixed cost, ada variable cost. Nah kan dinormalisasi dengan hours kan utilisasi. Nah kalau rasio variable cost dibagi flight hours kan konstan aja.
hoursnya naik ya costnya naik kan, konstan, relatif konstan. Tapi kalau fix kan dibagikan, kalau ini naik maka rasionya turun kan, tergantung asetnya, harga asetnya. Terjadi efisiensi kan. Nah, fix dibagi berubah besar kan, efisiensi. Nah itu konsepnya Southwest ya kan. Nggak bisa gitu, gimana Ru? Ya kita harus cari cost yang, kalau kita mau turunin maintenance kan susah ya kan, rigid sekali. Fuel nggak mungkin juga, yang safety itu nggak mungkin karena regulated semua. Yang paling mungkin ya distribution itu. Nah itu bagaimana ya, solusinya pakai IT. Nah kebetulan kan sempat di DX, jadi gue tahu sistem reservasi Garuda waktu itu. Call centernya di Gunung Sari itu gue tahu begitu ruwetnya gitu ya. Distribusi jaringannya juga tahu gue. Jadi solusinya nggak bisa pakai itu, nggak bisa pakai punya Garuda. Waktu itu internet masih baru banget. Oh iya, banget. Masih kecepatannya 36 kilobit per second gitu ya. Kita masih dial up. Nah, kalau di rumah tuh dial up, ya kan? Tutut gitu ya. Ya pokoknya harus sabar lah kalau searchingnya. Pakai itu aja, tapi kan lambat. Lambat, kita kan yang perlu respon time yang tinggi, yang cepat itu kan hanya di check-in counter. Itu bisa ngantri kan? Nah, solusinya kita pakai batch. Oh gitu ya. Terus jangan pakai DX tapi karena kan gue tahu dalamnya, ya kan. Kalau dia ngerti kenapa nggak diimplementasi di Garuda kan? Ya ruwet lah. Kita merubah culture orang itu susah. Jadi kita outsource. Nah kira-kira konsep itu Karin ini ya udah gue join ke situ. Sorry, sebelum gue potong dikit. Waktu sama Karin berapa orang yang dipanggil? Artinya emang berdua aja loh, tandem gitu? Enggak. Dulu yang tim awalnya berapa orang? Tim awal 4 orang kalau 4 orang. Jadi seingat gue ya. Karin, gua, Tama tuh. Terus dia cari siapa orang operation yang Chinese tuh, siapa gue lupa. Taviana, 5 deh, satu lagi siapa? Oh, Esther. Nah, terus join berikutnya Zorawar siapa tuh, yang marketing segala macam. Dulu kan Karin kan ngerti di niaga, ya, tapi dia marketing mau orang lain yang awalnya 5. Dan lu sebenarnya fokus ke teknik satu dan IT gitu. Nah, gua diberi tanggung jawab maintenance sama IT. Jadi levelnya kan direktur. Iya, karena orangnya dikit. Tapi bayaran bukan direktur. Itu dulu langsung SBU nggak sih, gue lupa. SBU langsung. Iya. Karena kita bisa tanda tangan. Oke. Kita bisa decide pricing, ya kan, pesawat maintenance-nya kan. Kalau boleh Mas inget nggak pesan awal Pak Gani waktu itu satu itu apa? Oh ya teman-teman, Abdul Gani ini direktur utamanya Garuda saat itu. Untuk kalau Heru bilang masih DZ. Kodenya DZ. Iya, iya. Jadi kan kita di Garuda DZ gitu ya. Ada kode apa namanya? Ya, kode 6 code apa itu. Jadi Pak Abdul Gani itu kan mantan direktur bank ya. Bank Duta ya. Bank Duta. Nah, ya kita kan tahu waktu itu Garuda kan punya 29 DC9 kalau nggak salah, sama 34 Fokker 28, ya kan. Semuanya kan di phase out tuh, kecuali 5 Fokker 28 di grounded di depan apronnya siapa itu? Kalau nggak salah semua digantikan 737 ya? Ya. Nah, itu di phase out diganti 737, ya kan. 400, Des 400 sama 300 ya. Ya yang initiate bikin Citylink itu Pak Abdul Gani. Pasti kan dia melihat kondisi market gitu ya, bahwa ya pesawat yang di phase out dikasih ke Merpati. Nah, ini yang men-trigger sebenarnya. Kenapa men-trigger? Merpati ternyata dipisah sama pemerintah. Tadinya kan subsidiary. Ya Garuda ya kan? Anak perusahaan Garuda. Akhirnya Garuda kan menggarap market domestik juga. Dulu Lion belum ada ya, maksudnya gue lupa. Masih 2 apa berapa pesawat Rusia waktu itu kan. Nah, yang jadi kompetitor yang Merpati. Dia dulu nggak punya jet, dikasih jet 29 tambah 34 tadi. 34 kurang 5, 29 kan? 50 berapa tuh? 58 kan? Nah, itu dipakai di domestik semua. Ya, lawannya pasti Garuda kan, compete kan. Tapi Garuda kan pakai 737, sudah berubah kan, transformasi ke pesawat 737. Pakai gele. Dulu kan definisi full service kan kasih makan panas. Hot meal, ya kan. Nah,
di C9 sama Fokker 28 ini nggak punya gele, nggak punya dapur kan. Jadi makanannya nggak bisa panas kan. Jadi lawannya harus apple to apple. Kira-kira gitulah. Tools pesawatnya itu harus sama. Sorry, jadi Pak Abdul Ghani yang udah nentuin pesawat? Bukan, Belum kan? belum. Dia pokoknya konsepnya Bikin RCC? compete. Compete? Compete sama Merpati. Merpati. Dia bilang ini perang nih. Wah, Oh ya? iya. Wah, seru juga ya. Dia bilang this is war katanya. Gue inget tuh kata-katanya itu. Wah, ini perang ya. Dia kan, kita kan masih kroco kan, masih ngelihatnya skopnya kecil. Kalau dia udah anggap perang. Kita nggak langsung, itu nggak satu tim ternyata. 3 yang seingat gua. Ada 3 tim yang dibuat sama sebagai embrio. Iya, inilah di beauty contest lah. Jadi ada tim niaga, tim teknik, kalau nggak salah tim operation, kalau nggak salah ya. Mungkin gua salah, tapi bukan kita aja yang dievaluasi ya. Nah, gue ini orang teknik tapi masuk tim niaga. Karin kan orang niaga waktu itu. Ya kan? Yang lain ini gue lupa orangnya. Pokoknya yang lain ini konsepnya pakai pesawat akuisisi baru. Lease use aircraft tapi dari luar masuk Garuda gitu kan. Nah, ini kan berarti cost di depan kan. Kalau kita ambil pesawat kan. Abdul Ghani nggak mau resiko. Dia nggak mau chipin di bisnis baru ini. Ya kan, dia mau bagaimana caranya ini hidup tapi capital seminim mungkin. Nah, jadi konsep gue ini pakai aja nih Fokker 28 yang grounded itu. Kenapa kita yakin? Karena waktu itu ternyata spare partnya Fokker 28 yang 34 itu masih ada di GMF. Garuda lah dulu ya. Tapi nggak di manage. Jadi dulu diberantakin aja gitu. Namanya gudang 99 itu. Bisa bayangkan kita nyari komponen itu nggak bisa di komputer. Oh iya. Iya, jadi harus langsung nyemplung ke gudang kan. Dulu pakai mainframe Amiga, nggak ada di Amiga datanya? Ada, cuman nggak ada. Nggak akurat lagi tuh. Nggak kan self gitu ya. Ini di gudang 99 pokoknya. Dulu, buangannya lah pokoknya. Pokoknya nggak di manage lah. Karena memang pesawatnya nggak ada lagi kan. Tapi ada tuh barang. Nah, itu aja keyakinannya bahwa ada spare part X34 pesawat yang bisa dipakai di 5 pesawat. Nah, selengkap apanya kita nggak tahu kan. Nah, dulu pesawat itu yang 5 itu udah di grounded, engine-nya udah dilepas semua, avioniknya juga, ya tinggal langsung aja sebenarnya. Ya, sorry, 5 pesawat itu waktu itu tim boleh milih apa nggak? Apa emang nggak, udah itu diserahin yang itu aja? Iya, cuma 5. Mau milih mana? Oh, yang 29 udah dikasih Merpati ya? Iya, 29 kan udah phase out. Ya kan? Tinggal 5 itu aja. Nah, 5 ini secara teoritis cost-nya nggak ada. Ya kan? Tapi ngidupinnya kan cost juga. Kan dari spare part. Spare part udah ada. Yakin ada semua? Ya. Engine tadi udah, engine ada? Ada, engine semua ada semua. Ya kan? Nah, tapi kan waktu itu kita masih yakin aja bahwa ada spare part pasti bisa. Harusnya di kondisi serviceable-nya kan kita belum tahu. Oke, berapa lama waktu ngidupin 5 pesawat itu? Lo butuhin? Nah, waktu itu kan kita diskusi sama orang teknik kan. Ini 3 bulan rencananya. 3 bulan? Kalau normalnya. 5-5-nya? Enggak. Kita targetnya 2. Target 2. Waktu itu mau launching 2 lah. 1 backup, 1 operation kan. Rencananya begitu. Ya pokoknya enggak full utilize lah yang 2 ini. Tapi waktu launching kita targetnya 2. Itu sebenarnya 3 bulan. 2 aja. 2. Kita sampaikan ke Pak Abdul Ghani kan. Ya secara singkat tim kita yang dipilih kan. Karena cost-nya rendah kan. Nggak ada capital, initial capital lah, nggak ada lah sama-sama. Cuman baju-baju aja kan, baju sama desain. Sorry, delivery pertamanya kan bunga-bunga itu siapa yang desain? Orang kita, maksudnya orang Indonesia. Maksudnya tim lo sendiri? Iya. Dia pro Pak Abdul Ghani gitu? Tapi Pak Abdul Ghani kan seneng lukisan tuh, abstrak kalau nggak salah dia. Pas seneng lukisan lah, makanya modelnya begitu tuh, image-nya tuh ya, mau kayak abstrak gitu. Tapi ya. meriah. Kalau sekarang kan livery gitu kan standar gitu ya. Kita Indonesia yang buat. Nah, tapi ada masalah lagi tuh untuk yang logo itu. Akhirnya kita ngeprint ini stiker.
kalau kalau apa namanya, kalau di chat katanya ada secara teknis susah lah gitu ya. Untuk yang 2 itu Pakai stiker. pakai stiker. Tapi emang sekarang boleh pakai stiker. Iya. Pakai 3M bisa Nah, bisa. Nah, pertanyaan gue yang kasih nama Citylink siapa, Ru? Itu Pak Abdul Ghani. Baru Ghani kan? Karena kan menghubungkan kota-kota tuh ya kira gitu. Jadi Citylink-nya Pak Abdul Ghani, logonya inspirasinya dari Pak Abdul Ghani, ya kan? Tagline-nya apa waktu itu John itu? Aduh, gua lupa tuh. Oh, nggak boleh lupa dong, lo founder lupa gimana? Aduh, lupa ya. Apa ya? Lupa gua. Bener. Ada sih tagline-nya. Oke, nanti kita di akhir kalau inget sebutin lagi tagline-nya. Ya, insya Allah. Gitu kira-kira awal-awal sih. Oke, kalau gitu dengan 2 pesawat, kalau kru tinggal kru lama dihidupin lagi license atau gimana? Krunya nggak pindah ke Merpati? Krunya dari Garuda. Enggak, kru kan tetap. Nggak dipindah ke Merpati? Enggak. Merpati ngoperate 29 bikin kru baru? Bikin kru baru. Waduh, luar biasa tuh. Iya, nggak tahu deh. Pokoknya itu suruh Merpati lah. Nah, krunya itu pilot-pilot Garuda yang senior-senior. Iya, karena udah. Iya, mereka senang tuh nyetir apa? F28. Karena skillnya. F28 tuh sangat agile kan ya, soalnya. Itu lebih apa ya? Manuveringnya lebih canggih daripada Boeing. Ya karena dia kecil, engine di belakang lagi udah. Kadang-kadang gue merasa kayak pesawat tempur nih. Dan itu lebih stabil rasanya. Karena engine belakang. Ya. Cuma berisiknya aja, Ru. ya memang noise-nya agak tinggi. Nah, pertanyaan gue gini, akhirnya milih rute mana gimana? Tim lo mutusin rute mana dulu? Apa juga dari Pak Abdul Ghani? Nah, enggak. Rute kita yang nentuin. Prinsipnya kita waktu itu beda sama Garuda. Kita vertikal lah. Garuda kan dulu horizontal banyaknya. Kita vertikal. Makanya ada Balikpapan. Ke atas semua ya? Ke atas semua. Tapi untuk rute yang pertama, ya ke atas Surabaya. Supaya ngisi kan. Waktu itu kan peak season targetnya. Pak Abdul Ghani itu targetnya, pokoknya tim itu Mei harus live Juni. Karena Juni kan peak season. Jadi kalau peak season kan pasti demand tinggi. Sehingga pesawat penuh kan, karena Citylink itu kan ya airline baru, kita belum promosinya juga nggak sempat gitu ya. Tapi kalau ini nama Garuda kan Garuda Citylink Garuda Indonesia, kalau masih ada Garudanya gitu ya. Sehingga kita masuk market yang demandnya tinggi supaya pesawat keisi lah. Waktu lu nentuin Jakarta Surabaya, ada indikasi harga harus berapa nggak? Harus berapa lebih murah di Garuda atau gimana? Oh iya, pasti. Berapa? Sampai separuhnya waktu itu? Oh, lupa. Wah, jangan lupa dong. Itu penting nih kira-kira. Ya pokoknya Merpati kita compete lah sama Merpati. Oh, selalu compete dengan Merpati? Oh iya, memang targetnya kan ke Merpati. Iya kan? Target Merpati. Kita pasti compete karena gini, Merpati itu masih mekanisme distribution channelnya tuh kayak Garuda. Ya masih pakai travel agent, masih pakai sistem yang lama, ya kan. Jadi cost-nya dia tinggi pasti. Nah kita kan pakai internet, ya kan. Kemudian cash basis. Jadi nggak ada tuh agen booking penumpang belum bayar. Bisa booking, bisa nge-lock inventory tanpa bayar. Kalau sekarang kan kayak sekarang ini kan kita top up sistemnya, top up. Enggak, kita sekarang ini kan cuma bisa 1 jam ngambil inventory. Kita booking 1 jam, dalam 1 jam kita harus bayar kan. Nah kalau dulu kan enggak, Garuda bisa kita blok tuh seatnya, nggak bayar-bayar beberapa hari gitu ya. Nah ini kan opportunity loss namanya. Nah kalau kita enggak, kita sistemnya pertama kali itu 3 jam, 2 set 3 jam. Kasih waktu 3 jam dan inventory itu kita transparansi. Seatnya kelihatan kayak sekarang lah. Sekarang kan kita bisa milih seat kan. Nah, kayak sekarang kelihatan berapa seat. Itu kita open, Merpati belum gitu sistem. Jadi secara struktur cost distributionnya kita jauh lebih rendah. Pesawatnya sama gitu ya. Ya kita juga punya maintenance kan. Stoknya. Kalau nggak salah maintenance cost-nya dulu 700-an di James Lee itu yang buat. Ya PBTH kan, berarti fix, kita udah fix.
tinggal distribusinya ini. Distribusinya kita jauh-jauh lebih rendah kalau compare dengan figurnya Garuda kan. Tapi lu pinjaman itu reliable gimana? Ya, faktanya kita lebih tinggi utilizasinya daripada Garuda loh. Zaman itu kan belum zaman cloud ya. Berarti lu masih punya server Oh sendiri. iya, servernya kita simpan di Indosat. Nah, Indosat. kita outsource ke Indosat. Jadi Indosat zaman itu adalah perusahaan telekomunikasi yang terbaik tuh. Dia di atas Telkom waktu itu, ya kan. Nah, saya pilih Indosat ya karena itu. Dan dia punya call center yang dulu ada kalau kita telepon ke luar negeri itu kita sambungan langsung internasional. Nah, Indosat tuh paling top tuh. Nah, 001. Jadi di bunker di bawah call centernya orang nggak bisa masuk, ya kan? Nah, secure gitu. Nah, komputernya kita pakai mini komputer karena kita udah hitung kalau Garuda kan pakai mainframe ya beda lah, operating sistemnya beda. Nah, kita pakai mini komputer yang sangat efisien dan kita nggak ada investment, kita bayarnya per penumpang bayar 10.000. 10.000 per tiket? Per tiket. Bayarnya kemana? Ke Indosat? Indosat. Okay. Nah, itu udah sistem reservasi, ya. Itu investment komputernya semua, jaringannya prepaid. Nah, kita bikin media pembayaran namanya prepaid. Nah, zaman dulu kan kalau beli pulsa ada prepaid tuh. Nah, kita niru itu. Jadi konsepnya kalau orang mau beli Citylink yang sering pergi gitu ya, dia bisa ngantongin prepaid itu. Once dia mau pergi, dia booking, dia tinggal gesek. Sorry, dia beli prepaid itu di mana? Nah, rencana distribution prepaid itu kita taruh di Indomaret. Ya, Indomaret. Kayak gitulah. Indomaret dulu apa yang Indomaret ada ya? Pokoknya supermarket gitulah. Kontrolnya kalau telepon kan udah sampai ke warung-warung gitu ya. Ini kan harganya mahal tiket. 400.000, 300.000. Kalau telepon kan zaman berapa? 5.000, 10.000 gitu kan. Jadi ini kan aset mahal. Istilahnya kita taruh di distribution yang inilah, yang lebih formal lah ya, yang bisa terkontrol. Dan itu kita bisa bedanya prepaid itu bisa kita blok, hilang nih 10.000 gitu. Kita blok aja dari nomor sini. Kalau Garuda tiket nggak bisa. Makanya kalau tiket Garuda hilang kan dicetak di Peruri tuh. Kalau tiket Garuda zaman itu kan tebal-tebal tuh. Ya, kan? berapa lapis? Kayak buku kan. Segala macam undang-undang ada situ semua tuh. Nah, dia cetak di Peruri, kirim ke Garuda sebagai dokumen dokumen secure ya. Ini kalau hilang, nomor-nomor itu nggak bisa diblok di sistem Garuda. Oh, tetap ada ya? Sehingga ini bisa dipakai nih. Tulis sama travel agent kan kalau dapat tiket ini kan harus bayar 200.000 jaminan ke Garuda kan, kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini nyetaknya aja udah 10.000. Nah, kita kemudian Garuda waktu si penumpang booking ini udah keluar duit Garuda $7 kalau nggak salah itu hitungannya. Macam-macam kan, si komputer reservationnya segala macam, call center segala macam itu costnya tuh $7. Di luar ini cetak tiket di Peruri. Nah, di luar juga komisi agen. Jadi distribution cost-nya Garuda itu lebih besar dari $7 sebenarnya. Nah, kita 10.000 tadi udah sistem reservasi, prepaid, call center, ya itu gede-gede. Nah, itu udah cuma 10.000. Dulu target sebulan satu pesawat berapa tiket? Nah, kita kontraknya sama Indosat itu 100.000 per 100.000 pax kalau nggak salah. 100.000 pax? Per bulan apa ya? Per bulan kalau nggak salah. 100.000 angkanya. Per bulannya. Kan 5 pesawat. Dan utilisasi kita paling lebih tinggi dari Garuda. Load factor? Load factor tinggi. Mungkin 80%-an. Udah di atas 80 ya? Jadi waktu itu kita 7 jam per day. Garuda masih 6 jam. Utilisasi ya. Jadi pesawat tua kayak gitu kita geber. Untung nggak ada apa-apa. Tapi fuelnya kan mahal itu. 28. Ya tapi kan ongkos aircraft value-nya kan zero. Oke. Jadi dari total cost ACMI itu ya tetap aja kalah yang fuelnya efisien lah. Terus Citylink mulai menandakan untung di tahun keberapa? Tahun pertama udah untung. Udah untung? 4 miliar katanya.
Gua nggak ngitung untungnya, yang ngitung Nggak dapat bonus loh. nggak dapet. Semoga Pak Gani dengar. Oh kagak dia udah. Iya, bonus ya, didoakan dulu ini lah. Ya enggak tuh kan, makanya itu yang harusnya transisi manajemennya juga harus diperhatikan. Jadi sebenarnya sistem barunya itu lu bikin berapa lama? Kan harus bikin dulu juga. Iya. Jadi Waktu 1 disuruh bulan itu, sambil nungguin pesawat dibetulin. 1 bulan itu paralel kita. Khususnya gue ya. Gue paling kerja gila-gilaan tuh. Bangun pesawat. Ya kan koordinasi sama JMF kan 24 jam tuh. Karena 3 shift. Ya nggak mungkin kita pepetin 3 bulan jadi 1 bulan kurang kan berarti. Sama membangun sistem. Nah, kan Indosat nggak tahu bisnis airline. Ya saya lah jadi bisnis development-nya kan. Tidurlah di Indosat. Kalau nggak tidur di Indosat, tidur di hanggar tuh. Tapi coder segala itu dari Indosat semua. Apa? Yang apa programmernya semua dari Indosat. Ya Indosat semua. Programmer kan tergantung instruksi bisnis modelnya kan. Ini gimana Pak Heru? Gini aja. Nggak usah nanti misalnya yang apa handling check-in proses. Saya bilang di batch saja data yang udah di booking kan, kalau kita udah sekian jam kita closing reservasi di online itu 3 jam sebelum berangkat kita closing. Nah data ini masuk ke sini ke airport handle yang goso segala macam, balik lagi ke sini. Terus check-in sistem segala macam tuh yang nggak pakai punya bandara dong, langsung pakai direct berarti. Semua kan masih dulu nggak ada sistem kayak sekarang. Jadi masih kita. Nah, untuk airport daerah gimana tuh koneksinya? Apanya? Untuk Internet. Internet biasa. Masa dengdong itu Indosat juga yang ngerjain. Ya Indosat semua. Jaringan Indosat. Jadi kita punya dulu pertama kali VSAT IP, ada istilah VSAT IP. Jadi kalau yang susah infrastrukturnya gitu, kita pakai VSAT. Ya VSAT. Dulu jagoannya Lintas Arta, nggak tahu nggak. Dulu Indosat juga udah main ya? Apa Lintas Arta juga pakai? VSAT IP pertama kali Indosat. Indosat ya? VSAT IP. Lintas Arta kan ke ATM ya. Sama semua Gua nggak tahu tuh VSATnya VSAT apa. Nah, terus sorry, itu setelah Surabaya mana yang lu buka? Kalau nggak salah Balikpapan. Pokoknya kita modenya tuh vertikal. Akhirnya dengan 5 pesawat berapa destinasi akhirnya? Wah, banyak tuh Balikpapan ya, yang destinasi Balikpapan, Tarakan, Kendari, Palu, Gorontalo, Sulawesi banyak, Lombok, Mataram, ya kan? Bali pasti. Ke Sumatera malah nggak main ya? Enggak, Sumatera enggak. Oke. Sumatera enggak. Iya enggak. Kenapa ya? Dapat komplain dari Merpati nggak waktu Citylink mulai hidup? Komplain gimana? Apa? Ya enggak lah. Maksudnya, wah. Ini yang ngasih pesawat Garuda mau komplain. Kita kan Garuda, bukan belum PT ya. Jadi kalau dia komplain, dia namanya komplain ke Garuda kan. Nggak etis lah. Kayaknya nggak mungkin. Tapi lucu juga ya. Garuda nggak tapi Garuda suruh lo komplain sama Merpati kan sebenarnya agak artinya feeling gue Merpati nggak dikasih spare part kali sama Garuda, cuma dikasih pesawat kali ya. Itu nggak tahu. Tapi waktu gue cek, ya mungkin kalau dia perlu spare part dia pasti minta Garuda ya. Ya dikasih apa enggaknya itu gue nggak tahu detail. Tapi spare part posisinya di Garuda. Saat itu kondisi kabinnya masih bagus nggak Fokker 28? Ya lumayan lah. Lo banyak ngelakuin perubahan apa enggak juga? Enggak juga ya. Terus yang definisi lo low cost saat itu apa? Ya tadi, jadi kita harus low cost sebelum terbang. Kalau Southwest kan low cost-nya setelah terbang, karena diutilisasi kan. Dia terjadi efisiensi di situ kan. Kalau kita nggak efisiensi harus sebelum terbang. Jadi apa aja tuh tadi? Sistem check-in, sistem reservasi? Ya, distribution cost lah. Distribution. Saat itu nggak ada makanan juga kan? No free kan? Nggak ada. Tapi itu kan nggak signifikan. Yang signifikan ini distribution ini. Nah, kenapa kita harus low cost sebelum terbang? Karena market di Indonesia waktu itu hanya open paling jam 7 sampai jam 4 sore udah close, ya kan? Kita kan terbang ke daerah Kendari gitu. Ya, yang nggak ada runway light ya, malam jadi tutup. Itu visual flight rule semua itu.
Ya Firvan, kan, ya. keahlian pilot yang menentukan tuh. Ada pengalaman waktu itu gue handling di Kendari haji. Jadi kan kita bawa jemaah haji dari Kendari ke Makassar, embarkasi di situ kan. Kan kritikal. Jadi bandara nggak kelihatan, visibility rendah. Tapi haji, jadi caranya gimana? Akhirnya kita pakai radio, si pesawat suruh passing dulu, passing airport. Wah, kedengeran udah di atas airport. Itu langsung begini pesawatnya. Langsung wah jago itu siapa kapten itu. Ya itulah hebatnya Fokker 28. Enggak Fokker Boeing 77 nggak bisa gitu tuh. Jadi dia passing, dia langsung manuver masuk gitu loh. Ya. Itu pengalaman tuh. Jadi operation ya itu pertama kali pengalaman saya melihat Indonesia sebenarnya. Dulu kan seringnya keluar negeri. Nah itu lihat Indonesia, wah ada Kendari, Palu, Tarakan lebih parah lagi. Tarakan itu airport itu waktu itu nggak ada pagar. Jadi kambing semua bisa masuk ke runway itu. Ya. Nah, kan bukan standar Garuda tuh. Yang lebih parah lagi waktu itu Garuda punya SOP harus ada hotel bintang 4 minimal kalau salah. Jadi Tarakan nggak ada bintang, mati. Tapi alhamdulillah tuh pilot senior mau gitu loh. Nggak rewel ya? Jadi kita waiver di situ tuh. Ya karena kita bikin SOP sendiri kan untuk operation waktu itu kan. Artinya ospeknya Citylink beda, ada deviasi lah. Yang penting mandatorinya tetap ngadop Garuda kan, AOC Garuda. Tapi yang tidak mandatori misalnya tidak safety gitu kayak hotel gitu. Sorry Pak, saat itu Operation Control Center, Maintenance Control Center masih Garuda semua ya? Iya masih Garuda. Kan AOC Garuda. Oh, AOC itu Garuda ya? Iya. Kita pakai masih AOC Garuda. Sampai kapan? Sampai lo keluar juga? Belum. Jadi gue keluar kan 2002 ya. 2002 masih AOC Garuda 2012 kalau nggak salah. Lama juga ya pertausannya. Nah, terus pertanyaan gue gini. Dulu bayarnya udah lewat ATM belum sih waktu itu? Nah, itu yang uniknya. Jadi sekarang ini kan kita dengarnya payment gateway, ya kan ada macam-macam lah ya. Kalau kita mau bayar tiket, ada virtual account, ada OPPO, ada macam-macam lah ya. Nah, waktu itu gimana caranya? Kita kan pokoknya kita targetnya itu travel agent ini jadi jangan bottleneck. Nah, kita nggak mau ngasih komisi kan, polisinya kan gitu. Dia boleh jualan Citylink, beli cash, jadi nggak ada deposit kayak Garuda gitu. Misalnya harga 300.000 ya dia bayar 300.000. Nanti terserah dia mau jual berapa gitu ya? Dia mau jual berapa terserah, ya kan? Pasti kan ini reluctant nih si travel agent. Dulu kan travel agent menguasain distribution airline, ya kan? Dan itu pengalaman tuh. Nah, itu ada cerita sedikit. Jadi saya lagi mau training anak-anak di Pontianak masuk. Yalah, kalau lo ke atas pasti Pontianak. Iya kan, Kalimantan banyak tuh. Pontianak, DM apa? District manager ya. Apa gue lupa namanya, gue usah sebutin lah. Dia kan setiap branch office Garuda di kota itu kan harus juga jual Citylink kan. Nah, tapi channelnya ini kita yang manage orangnya segala macam. Kita training, gue lagi training Citylink. Tiba-tiba suruh rapat sama travel aja. Nggak ada agen. Ya, tapi kita hadapin kan, karena kita mewakili Garuda, dia juga partner Garuda, stakeholder Garuda kan. Kita hadapin, ini Citylink maksudnya apa gitu kan? Ya kan mereka biasa dapat komisi kan, jual dapat komisi, duit mereka terima ya kan. Saya bilang, ya ini Anda kan punya toko. Saya ini bukan bagiannya sebenarnya kan, gue bagian teknik sama IT. Ini harusnya bagiannya marketing lah, sales lah, ya kan. Ya, apa boleh buat kami gue di situ pimpinannya gitu.
Jadi kita hadapin tuh travel agent. Saya bilang begini, ini produk lain Garuda, ya kan? Anda punya toko, Anda bisa jual produk Garuda yang A, yang pertama, ini yang B. Nah, yang B ini beda jualnya, bukan based on komisi. Anda beli dari Garuda 300.000, Anda jual 1 juta, kita nggak masalah. Berarti kayak jual putus ya? Jual putus, kita nggak masalah. Berarti kalau Anda bisa jual barang 300.000 jadi 1 juta, itu hebat Anda gitu. Mau dicampur payung kayak mau dicampur apa terserah, ya kan? Ini begitu tawaran Garuda kan gitu. Ya itu ada relaktansi lah untuk mengintroduce sistem yang baru itu. Nah, jadi ATM ini tadi untuk menghindari bottleneck ini. Nah, zaman itu kan internet belum populer banget ya. Jadi selain travel agent, lu buka ini apa sales office dong? Sales office-nya Garuda aja kita. Oh, ikut Garuda. Jadi kan Garuda udah banyak. Ya, tiap kota yang kita masuk situ. Makassar juga kita terbang kan? Makassar. Terus ada meja Citylink atau lu benar-benar nebeng Garuda pure? Pure Garuda. Ada kasih counter lah, kasih tempat di situ. Tapi orang Garuda itu pakai komputer laptop sendiri dong kalau. Oh iya. Iya, orang Citylink. Iya. Iya. Nah, pertanyaan gue kan jaringannya beda. Dari nggak dikenal menjadi dikenal, ongkos marketingnya, advertisementnya gimana tuh strateginya waktu itu? Karena kan kita bawa nama Garuda, ya orang nggak terlalu heran, nggak terlalu question lah ya. Oh dia, pokoknya gue terbang harga murah, under Garuda, tapi pesawatnya ternyata Citylink. Kayak gitu ya? Iya sama aja. Gue mau naik Garuda, gimana caranya murah? Garuda bisa 1 juta, Citylink cuma 300.000. Makanya kita terbang beda segmennya. Tapi kan orang bisa ngakal kan. Misalnya dulu kan ada Jakarta Surabaya, bisa naik Citylink waktu itu. Teman Jogja juga kita terbang, Jogja, tapi Jogja ke atas. Jogja Balikpapan kalau nggak salah. Gitu. Nah, zaman itu berarti penumpang sebenarnya lebih diarahkan sama si salesnya Garuda itu? Enggak. Ya kan belum terlalu tertahu gue naik Citylink berapa. Enggak, jadi orang kan akhirnya belajar. Contoh, gue mau ke Surabaya saat itu. Gue ke konter Garuda. Nah, itu yang milihin gue naik Citylink atau naik Garuda siapa? Orang itu sendiri. Oh, berarti udah tahu Citylink dong? Udah kan. Jadi Garuda punya dua. Nah, makanya tadi strategi ngenalin Citylink ke dunia tuh gimana? Ada lah, pakai radio segala macam murah-murah lah. Radio. Karena kan selama ini justru biaya terbesar tuh kan memperkenalkan produk baru tuh lumayan. Apalagi ya kalau kita baru banget, kita nggak bawa nama Garuda, mungkin mahal. Tapi karena kita bawa nama Garuda, jadi orang langsung terima gitu loh. Yang penting kan Garuda, cuman nggak dapat makan, kira-kira gitulah. Sederhana. Karena tadi gue salut dengan 1 tahun bisa untung tuh berarti udah masuk pasar dalam setahun tuh kan nggak gampang kan? Iya, kalau airline baru yang banget nggak ada nama susah. Kalau kita kan waktu itu kan Garuda, GA, plat number kita GA. Jadi saat itu masih nganggap hanya Merpati saya ingat saudara ya? Nggak ada. Jadi Lion belum nggak tahu udah mulai apa belum. Ya mungkin start ya? Belum ini lah, belum kelihatan di. Kalau Sriwijaya 2003 gue ingat. 2003 ya. Terus ada habis itu Batavia, ada juga di sana, ada Adam Air ya juga ya. Ya selama gua di Citylink 2002 tuh yang kelihatan Merpati aja. Nah, karena sudah nggak lama banget di Citylink walaupun itu membekas. Kenapa keluar loh tahun 2002? Waduh, kenapa keluar ya? Iya. ya itulah masalah manajemen Garuda sebenarnya. Jadi kan kalau gua kan sebagai pegawai. Bukan lo nggak betah nih? Hah? Jujur, bukan lo nggak betah. Nggak betah dan betah itu tergantung orang, ya kan, banyak justifikasinya, ya kan. Orang nggak betah, tapi udahlah, nggak ada pilihan. Pasrah. Ada yang begitu ya kan. Terus ada yang nggak betah, ada yang betah, tapi nggak enak ya keluar juga dia kan. Nah, bisa aja macam ada yang nggak betah, terus dia nggak pasrah. Ya. Nah, lu yang itu? Nah, mungkin gitu gua. Nah, nggak betahnya itu ada triggernya. Ya kan nggak mungkin 13 tahun gue di Garuda tiba-tiba nggak betah. Kan keterlaluan kan. Lambat banget mikirnya kan. Kalau orang nggak betah kan cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah kabur kan. Contoh kayak gue di Inti teman sebulan apa 2 bulan. Ya kan? Udah ngambil keputusan gitu. Udah ngambil kesimpulan. Nah di Garuda itu tadinya gue juga di Garuda nggak lama gitu. Gara-gara on job training, dulu ada on job training tuh.
dari BATK training kan 6 bulan, ada on job training setahun. Nah kita kan nggak tahu menahu kan. Nah waktu itu singkat kata lagi Ramadan puasa, ketangkap basah tuh kita di kantin Pak. Gue nggak makan, cuman istirahat nih grup gue nih istirahat di kantin kosong, tangkap basah sama bos. Ya kan bos itu waktu itu kan keras tuh, ya kan. Gue tahu siapa itu. Ya gak usah sebutin lah. Gue insinyur, Nah, yang lain kan mekanik. Nah insinyur kan dulu dipanggil tuh, di briefing gini. Ya habitnya dulu lain, karakternya. Meja gue tuh, waduh, kamu ya nama-nama di sini kasih ke saya. Itu dalam 2 jam keluar SK dari engineering pindahin ke technical support yang di ujung itu tuh isinya orang-orang tua gitu kan. Ya, kita orang baru belum ada setahun, ya kan. Wah, ini Garuda kayak begini banget gitu ya. Gaji kan kecil dulu Tata, 200.000, 300.000, iya kan. zaman gue sudah 600. Udah gitu ada recehannya lagi, Ya, ada koin. dikantongin plastik. Wah kalau ngambil gaji tuh kayak Ya, antri. wah, Oh ya, pemirsa zaman itu belum zaman bank-bank gitu ya. Jadi kalau ngambil gaji emang antrian. iya kita kayak di pabrik Iya. garment ya. Dapat cash kan langsung. Itu Dan kan. gaji masih 2 kali kan? Hah? Tanggal 30, tanggal 26 sama tanggal 15. Oh tuh. gitu ya, ada Iya. Pak transport ya? Iya, Bang. Ah, lupa ada gua. Gaji nggak masalah waktu itu gua di inti 700 ya. Kan karena itu Garuda. Nah, selain itu di Garuda itu di Jakarta nggak. Kalau gua masuk Telkom kan pindah-pindahin tuh. Orang tua di Jakarta. Ya, ada ininya lah, ada spiritual ininya masuk Garuda lah. Wah, Garuda kayak begini gitu ya. Datanglah ke technical support tuh orang-orang tua isinya tuh kan. Iya di sini orang-orang buang kan. Waduh. itu rasanya gimana gitu ya. Tapi waktu gue balik lu udah diizinin ya? Waktu gue masuk lu udah diizinin? Dulu ini belum saya ceritanya. Nah. Jadi kita ngadep bos gue langsung nih Pak almarhum Oyong. Oyong, saya kayaknya nggak cocok di Garuda nih gitu kan. Saya permisi aja deh Pak ya. Wih jangan gitu kan. Nah disitulah Garuda waktu itu Pak Oyong itu udah pensiun. Gue masuk langsung di bawah dia. Berarti kan 20 tahun gapnya. Yang gue pegang engineering kan paling tinggi tuh, mutusin segala macem. Ya kan di sini udah nggak bisa selesai naik ke atas. Bayangkan diserahkan sama orang baru kayak kita gini. Oh jangan. Akhirnya dia fight ke bos, big boss tuh. Kan big boss lebih junior kan, dia respect sama Pak Oyong. Akhirnya gue dibalikin lagi, SK dibatalin, panggil. Udah anggap aja main-main. Jangkrik. Itu namanya berita itu Cengkareng itu tahu insinyur ketangkap basah itu yang hampir gue keluar tahun pertama. Tapi ceritanya kan lain takdirnya sampai 13 tahun. Jadi gue sebenarnya kategori orang yang betah. Betahnya karena duit juga kan, kita sering keluar negeri kan. Menteri luar negeri kita. Lo masuk 91 ya Garuda? 90 lah. 90 ya? 90. Nah, pemirsa, Pak Heru ini senior saya masuk Garuda 95. Jadi di atas saya jauh lah. Oke. Terus waktu keluar dari Citylink lo kemana abis itu? Dari Citylink kebetulan kan gue yang deal sama Pak Fadil Muhammad. Fadil Muhammad itu waktu itu gubernur Gorontalo. Ya. Nah, beliau itu kan konglomerat ya. Nah, dia kan dulu Bukaka Group ya? Bukaka, teman dia udah level, dia kan bendara umum Golkar. Zaman dulu Golkar, waduh, duitnya banyak kan. Rumahnya di Menteng segala macam. Pegang Gorontalo. Gorontalo itu provinsi baru waktu itu ya tahun 2000-an. Terdiri 3 kabupaten. Iya. 3 kabupaten. Harusnya kan kalau provinsi yang ini standarnya 4 atau 5 gitu. Kecil sekali. Dan sepi. Jadi mau ke Gorontalo tuh susah. Harus ke Manado jalan 7 jam darat atau ke Palu nginep semalam baru terbang lagi. Nah, Pak Fadil Muhammad keliling tuh ke airline supaya mau terbang ke Gorontalo. Ketemulah gue kan. Gue bilang sama Pak Fadil, Pak, nggak ada yang mau Gorontalo kecuali Bapak jamin lock factornya. Kalau kurang dari
sekian persen Pemda yang bayar. Tuh, akhirnya gua deal tuh sama Fadil Muhammad tuh di Gorontalo sampai jam 12 malam. Tanda tanganlah, masuklah Citylink. Nah itu impresnya dia tuh. Pulak balik, ditelepon. Dia kan suka gitu Pak Fadil. Semua orang-orang pintar Jakarta tuh diajak ke situ, bantuin dia gitu. Ya nggak tahu karena dia impress apa kita interaksi cukup intens waktu itu sampai Citylink masuk ke Gorontalo. Jadi gue pertama kali yang masukin Citylink Gorontalo, ngangkut haji pertama Gorontalo, penerbangan malam pertama di Gorontalo. Itu sampai gue cek tuh landing light-nya tuh 3 km. Kita ngecek fisik bos. Jadi kita ini serba palu gada lah ya. Ya maintenance, ya operation juga. Ya ngadepin travel agent. Sama Pak Fadil ngerjain apa? Nah akhirnya pas setelah Citylink untung kan, di mana-mana kalau dalam tim itu orang nomor 1 yang dapat kredit kan. Yang nomor 2, nomor 3 tuh ya alhamdulillah aja gitu kan. Makanya gue ngomong di sini ini kan setelah sekian puluh tahun. Karena nggak kenal gue orang-orang pasti yang kenal kan Karim. Karim promosi masuk ke ini nggak apa ngomong ini. Ya angkat jadi apa Satriavi dulu kan. Satriavi itu perusahaan sendiri ya. Itu promosi lah. Ya. Pegang Satriavi, pegang perusahaan, benar-benar perusahaan. Oh, gitu. Karim juga waktu yang sama ninggalin Citylink berarti ya? Ke Satriavi? Enggak, karena dipromosin. Nah, maksudnya dia sama lu Iya. kemana? Berarti Citylink kehilangan orang-orang dong? Nah, jadi harusnya kan Karin aja yang pindah. Nah, gue kan harus itu. Karena gue nggak dipromosin, nggak kemana-manain gitu kan. Yang dipromosin Karin bukan gue. Orang lain dari luar ya? Enggak, orang dalam juga. Ya kan. Padahal gue pegang kunci. Itu namanya mengenerate prepaid itu kan. Ada key ya. Private key-nya lah kalau bahasa blockchain sekarang. Gue pegang setengah, orang India pegang setengah. Jadi kalau gue nakal, gue bisa blok semua itu. Dan dulu pakai laptop loh. Iya, tahu gue. Bisa blok pakai laptop. Dan operasinya di gue semua. Itu satu. Ya. Key person lah istilahnya tuh. Dalam operation. Teknik juga. Ya kan. Terus orang-orang di daerah itu yang kenal gue. Karena gue banyak kemana-mana. Ya kan. Tiba-tiba sini. Ya manusiawi lah. Umur kita masih muda. Sekarang gue 61. Kurang 26. Masih muda kan. Masih 30-an. Iya, 30-an. Energi masih tinggi. Waduh. Panas ya? Individu masih tinggi. Ya kan. Kita udah kerja babak belur gitu istilahnya gitu ya. Ya manusiawi lah. Kecewa kan. Harusnya kan Garuda. Inilah manajemen SDM-nya. Harusnya bertanya itu. Dan baru sadar pas gue ke Gorontalo. Nah dulu kan yang sering rapat itu direktur niaga. Sebut nama nggak apa? Nggak apa? Pak Ahmad. Siapa? Baihaqi. Baihaqi ya. Nah, akhirnya beliau sadar. Waktu gue ke Gorontalo tuh Pak Emir masih direktur keuangan bilang pastikan dapat duitnya. Mereka juga ini sih nasihatin gue gitu. Kan mesti aja. Ya namanya masih muda. Gue nggak minta-minta. Ya gue nggak terus terang gitu kan. Gue gengsian. Jadi biar orang lihat gue bisa apa sih gitu ya. Harusnya kayak gitu lah. Normalnya kan begitu. Harusnya kan yang evaluasi kan yang lihat gue, jangan gue bilang gue jago segala macam. Gue udah berhasil ini kan nggak etis. Dia bilang ini orang-orang bos-bos ini ngerti gak sih? Dalam hati ya. Maksudnya gue tes gitu, gue mau cabut nih gitu kan, gue pegang krusial gitu, mereka. Dan lu cabut didiemin, tambah kesel ya? Ya lu pergi aja kalau Garuda kan gitu, zaman itu ya. Jadi Garuda itu zaman itu banyak kehilangan orang. Sorry, status kepegawaian lo Garuda mana waktu itu? Niaga? Gue nggak tahu. Nah, lu nggak tahu juga gimana? Citylink lah.
Ya, Citylink ada kode sendiri. Ada kode sendiri. Mm-mm. SBU Citylink. Jadi Berarti apa JKT CT kalau nggak salah dulu tuh. berarti di bawah SDHD-nya Garuda aja gitu Di ya. bawah DZ langsung. Oke. Di bawah DZ langsung. Jadi kita SBU Waktu lu keluar masih Pak Abdul Ghani nggak DZ-nya? Apa masih belum peralihan ke Pak Emir belum ya? belum. Pak Emir masih dari keuangan. Oh, oke. Nah, gue cabut. Gue masih orang Garuda. Jadi cuti di luar tanggungan kan bisnisnya lain. Bisnisnya agribisnis, ya kan. Nah, Garuda kan airline. Boleh. Jadi gue cabut. Kira-kira gitu lah. Ke mana? Gorontalo ya. Pertanyaan kita kan. Berapa lama di kantor lu? Sampai 2004. 2 tahun lah. 2 tahunan. Tapi kerjaannya juga. Kan ngurusin jagung berarti ya? Jagung 3.300 hektar. Bukan. Jadi nggak main-main. Jadi Gorontalo udah 42.000 hektar tuh udah kita satronin habis. Nah, pertanyaan gue setelah dari Gorontalo langsung ke Riau Airlines nggak? Belum. Nah, Pemirsa, saya potong sebentar. Heru ini pernah jadi CEO-nya Riau Airlines. Nanti dia cerita lah pengalamannya. ya itu cerita unik juga tuh. Itu 2000 berapa? Nah, kan Gorontalo nih lagi sibuk menjagung 3.300 hektar kan. Produksi naik 4 kali lipat. Berarti food estate udah mulai zaman itu ya? Ya mirip kayak gitulah. Nah, tapi tidak diinstitusionalkan. Hanya daerah, kebijakan daerah itu. Ya, kebijakan daerah. Nah, tiba-tiba malam kita lagi sibuk nih, lagi makan di mana restoran gitu ya, sama teman-teman. Telepon masuk, Pak Ahmad siapa? Behaki, bener ya? Telepon, mantan bos kita nih, gitu kan? Masih bos lah, karena gue masih karyawan Garuda kan. Ya Pak, ada Pak. Gimana sama Pak Fadel? Masih sayang nggak sama Pak Fadel gitu? Dia ngomong gitu. Kenapa Pak? Gitu. Ini nih ada airline bagus katanya. Tidak follower Garuda gitu kan. Kalau Lion kan Garuda, follow Garuda mana. Ini bagus nih. Rio Airline dulu nggak kedengeran tuh. Iya. Ya kan? Tahun 2002 mana ada gua denger Rio Airline. Wah, ada Rio Airline tuh di sana gitu kan. Punya Pemda kan itu ya? Pemda iya. Oh iya dia Pak, nanti coba saya pelajarin gitu kan. Nah, akhirnya gue ketemu tokoh di sana, tokohnya Riau, anggota DPR. Akhirnya ketemu Gubernur Ruzi Zainal. Waktu itu Ruzi Zainal. Yang kita presentasikan ya Citylink. Nah waktu itu gue nggak tahu masalah Rio Airline. Yang gue tahu pasti airline bayarannya lebih gede lah. Kalau bisnisnya fondasinya gede kan pasti lain kan. Masa di Rut lebih kecil gajinya daripada pilot kan nggak mungkin. Mindset gue gitu aja sederhana. Dan provinsinya provinsi kaya kan, Riau provinsi kaya. Jadi gue presentasi di depan gubernur Citylink. Akhirnya jangan salam, ya udah Anda aja yang pegang. Langsung salaman. Gue belum bilang Pak Fadel tuh. Udah salaman, gue istiqoroh dulu sebentar. Terus akhirnya bilang Pak Fadel, Pak, saya mau balik ke airline, kira-kira gitu. Ya pas masuk, waduh ternyata itu airline technically bankrupt beneran ya. Jadi tapi pakai pesawat berapa tuh? 2 ya? Masih 2. Pakai Fokker 50 kan? 50. Jadi istilahnya gue terima barang panas. Waduh, semua masalah tuh. Ada masalah hukum, korupsi. Rute cuman di sekitar Riau aja. Pesawatnya tua gitu kan. Pegawainya pada demo. Apalagi. Wah, udahlah. Lesor, utang $1 juta. Itu sewa semua ya dua-duanya? Sewa semua. Ke Amerika lagi. Pesawat gituannya sewanya ke Amerika. Bilang, gila juga nih Riau. Wah, itu masalah yang di luar ekspektasi gua gitu kan. Gua belum pernah ngadepin masalah gitu kan. Tapi ya udah, bismillah aja. Yang paling berat itu masalah hukum. Jadi di rootnya yang gua gantiin itu masuk penjara kan. Korupsi lah, ya kan. Nah, gua terkait sama Dirjen Perhubungan. Waduh, lebih parah lagi kan. Kita berantem sama regulator ya wassalamualaikum kan. Gue bilang sama gubernur, Pak, ini investasi di Riau ini 26 miliar kalau nggak salah.
korupsi mah kecil, saya bilang. Ini sebaiknya jangan regulator dicampur adukan. Ya, maksud gue disegregasi lah, gitu kan. Ini ya sudah, memang transaksi ininya kan ke si Dirut ini kan yang lama itu. Ya itu berhasil, masalah hukum selesai, lesor. Ini yang orang luar gitu kan. Orang Amerika kan kayaknya gitu kan. Kecil sih kalau dibandingin Garuda $1 juta, tapi dibandingin Ryaran, wah itu gede dah. Dua Fokker 50. Jadi gue undang sini, kita selesaikan utang lo yang $1 juta ke Jakarta. Oh enggak, yuk ke Amerika. Amerika waktu itu susah visanya. Zamannya apa? Ya, 9/11 soalnya 9/11 ya. Wah, saya nggak dapat visa ini. Saya orang Garuda, nggak ada historis namanya Heru Nur Hayadi. Kalau namanya Muhammad gitu kan repot kita kan. Ada, nggak susah. Akhirnya kita ketemu di Montreal. Ketemu di Montreal, gue bawa satu staff, suruh buat Excel gini. Ternyata ada itu lesor kecil namanya Aero Century. Pesawat kecil-kecil gitu. Temen ini yang punya mantan-mantan bos American Airlines, United, UVP segala macam. Senior lah di Airline. Kita di sidang ada tiga board director di situ, ada orang lawyer, orang bule semua ada. Kita berdua aja gitu. Umur masih muda juga kan, masih 30-an. Jadi saya bilang begini, ini saya kesini untuk menyelesaikan masalah Anda, ya, bukan mau ngemis-ngemis supaya pesawat jangan ditarik ya gitu ya. Ini ada dua cara saya bilang. Satu, yuk ikut skema saya, atau yuk minta duitnya ke gubernur. Nah, kalau minta duitnya ke gubernur, siapin lawyer yang bagus. Ya kan? Dulu $1 juta tuh hitungan gue 10 miliar ton. Itu buat Riau kecil. Ya. Iya kan? Dia kan 2 triliun. Kayak minyak. Kayak minyak kan. Pokoknya dia nomor 2 setelah DKI kalau siapin lawyer. Nah, kalau orang Amerika itu kalau udah bicara lawyer, dia narik $1 juta bisa bisa keluarnya lebih banyak gitu kan. Atau ikut cara saya. Caranya gimana? Nah, sewanya turunin hampir 40%, minta turunin. Tapi nggak masuk akal pesawat kayak begini, harga segini gitu. Terus nanti gue bayar di sini. Lo bikin payment plan lah? Iya, plan. Syaratnya apa? You percaya sama saya gitu kan. Kenapa saya di sini? Tanya gubernur gitu kan. Wah, you nggak tahu katanya. Kontrak kan legally binding. Wah, saya ngerti legal binding. Yang saya nggak ngerti bayarnya gimana? Itu bingung tuh si bule itu. Nah, gini aja deh. Saya nggak lama-lama di sini. Percuma juga. Saya nggak bisa kalau ngikut apa yang Anda mau, nggak bisa. Mendingan saya cabut aja dari sini, saya bilang gitu kan. Saya serahkan ke gubernur lagi ininya. Ya, pasti Anda ambil pesawatnya kan, itu hak Anda. Kecuali kalau Anda masih percaya, tapi gue ngomong bisnisnya bagus ini sebenarnya. Gitu. Ya, kita kompensasi. Akhirnya mau dia. Nah, alhamdulillah beres tuh $1 juta. Beres? Berapa tahun tuh beresnya? Cicilannya? 2 tahun beres kalau nggak salah. Karena setelah itu kan gue kan dari minus 7,6 miliar 2003, 2006 tuh udah plus 3,3. Udah untung. Nah 2006 ya, 2007 tuh kita udah nambah pesawat 3. Itu pendapatannya dari 23 miliar ton jadi sampai 140 miliar. Jadi naik berapa kali tuh? 9 kali. Keuntungannya naik dari 3 miliar. Sorry, ini strategi sama nggak mesti tidak? Total? Nah, reservasinya sama. Sama? Dulu mereka nggak punya sistem reservasi yang terkontrol gitu loh. Nah, gue implementasi lagi sistem Citylink sama Indosat lagi? Enggak, orang Indosat. Orang Indosat kita nggak kuat bayar, ya kan? Sama teman Indosatnya, jadi private gitu kan. Gue bangun lagi sistem yang sama. Sama juga pakai prepaid segala macam. Ya kan? Waktu internet ya udah agak lumayan kalau nggak salah. Ya alhamdulillah. Jadi bisa ngontrol distributionnya, ya kan. Nah pesawatnya ini yang unik. Akhirnya kita kan belajar. Kita kan di Garuda nggak pernah pakai kitiran gitu kan. Pesawat Fokker 50.
Fokkernya udah tutup Tutup kan. ya. Pindah ke Singapura kan? Nah, Servisnya. itu Fokker Services, dia pegang TC-nya. Jadi dia berhak bikin part gitu enggak. Cuman dia bisnisnya banyaknya services, maintenance, ya kan. Sorry, Rio ini bukan LCC kan? Bukan. Lebih ke medium service ya? Gue minum ya. Silakan. Nah, ini kan bicara market. Jadi di Indonesia itu waktu itu ya ada market terbuka kayak Jakarta Surabaya gitu. Ada market tertutup, ada Pioneer. Nah, Citylink, Rio Airline ini tertutup sama Pioneer. Tapi marginnya gede. Ya, kalau terbuka gitu paling 5%. Ini kita bisa sampai 8-10%. Nah, kita contoh Pekanbaru Malaka. Itu high price itu. 70 sampai 80 dolar kita jual. Jadi beli penuh. Jadi bukan LCC. Jadi berapa rute yang terbang itu akhirnya? Nah, dari 9 rute gua kembangkan sampai 51. 51. Dalam 3 tahun ya? Ya, 3 tahun kurang. Dan kita dapat kontrak minyak. Jadi itu ada interaksi dengan Garuda juga tuh waktu dapat kontrak minyak. Jadi awalnya yang mau kita shoot tuh Chevron atau Caltech karena dia base-nya di Riau kan. Iya, Riau. Jadi konsepnya begini, Anda udah ngeruk minyak Riau tapi nggak ada nih cecerannya di mana di Riau gitu kan. Yang dipakai kan Marpelita. Udah puluhan tahun tuh. Kita dong sekali-kali, wah kita ngomong sama safety officer yang saya tadi gua periksa. Wah ini groundingnya, aduh. Dalam hati ini. Soal pesawat sih kita yang paling ngerti gitu kan. Oil oke lah, safety oil. Tapi kan kalau oil and gas production itu kan safety-nya tuh nggak kayak kita di airline. Kalau kita kan ICAO ya. Ya ICAO benar ya. ICAO turun delegation authority terus ke kita. Ya. International control. Kalau oil enggak. Oil tuh perusahaan-perusahaan masing-masing. OGP lah. Ya. BP, Caltech. Safety mendingan kita kan di airline industry lebih tinggi sebenarnya. Ya, cari-cari lah istilahnya. Gini, kalau saya pakai Garuda gimana? Wah, Garuda boleh Pak. Gitu kan? Maksudnya AOC-nya Garuda. Dia nggak bisa komplain lagi. Garuda waktu itu paling tinggi kan safety-nya kan. Nah, kita deal sama Garuda. Dulu Risnandi. DN-nya Agus, direktur niaganya. Kontrak MOU. Wah, rame di Riau gitu kan, pakai press lah gitu ya, masuk koran segala macam. Nah, waktu mau tender kan perlu dokumen-dokumen Garuda. Kan yang masuk ke Garuda pesawat dari kita Fokker 100 waktu itu. Karena yang bisa masuk Duma itu Fokker 100. Dan itu dalam MOU. Ya itulah. Belum takdir namanya. Kata orang legal Garuda, ini Fokker 100 nggak ada dalam fleet planning Garuda. Jadi nggak bisa. Saya bilang, ini 22 juta dolar kontraknya. Jadi istilahnya tuh kemungkinan menangnya besar. Satu, didukung oleh provinsi. Kemudian yang dipakai kendaraannya Garuda. Iya kan? Lawannya Pelita kan? Jadi nanti statusnya Garuda whitelist ke Rio Airlines? Pesawat, kru, dan kayak gitu ya? Kira-kira gitu lah. AOC Garuda semua. Istilahnya gitu. Jadi ya gara-gara orang legal Garuda bilang nggak masuk fleet planning, akhirnya dibatalin sama DN itu. Sampai dia minta maaf di Hotel Mid Plaza. Saya bilang, ya udah Pak. Saya mau gimana lagi, udah bosnya bikin decision gitu, tidak mencari way out gitu ya. Jadi angka 22 juta dolar buat Garuda nggak ada artinya. Itu pengalaman di Riau. Kira-kira gitu. Terus? Ada yang pertanyaan lagi? Yang bikin lo keluar apa dari Rio? Nah. Tutup kan sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Jadi kan gue di route kedua dan paling lama. Dan alhamdulillah cuman gue yang bisa bikin untung. Fleetnya naik. Gue nggak dari 2 ke 5 ke 7. 7. Ya kan.
Lu keluar tahun 2027 Nah, sebelum 2007 ya? 2008. 8 malah. Jadi sebelum itu kenapa Fokker 50 terus gue pakai RJ100 BAE. Jadi ini pesawat ini untuk market itu fit banget dibandingkan ATR. ATR kan tahun yang sama harganya 2 kali lipat. Iya, mahal. 3 kali malah. Waktu itu Fokker 50 2 jutaan. Ya. Dan populasi masih 250 pesawat di Eropa banyak. Ya kan? Dan ini pesawatnya kan tinggi, apa namanya, high wing ya. Iya, High wing. Jadi kalau bandara-bandara yang gravel gitu aman dia. Engine-nya sama dengan 6 blade kan, sama dengan yang ATR berapa yang baru lah, ya kan. Ini udah glass cockpit semua. Nah, supportnya FSA Singapura. Jadi reliability so far bagus, ya kan. Performance bagus, populasi masih banyak. Ya istilahnya containing airworthiness masih bisa kita pakai lah untuk dalam bisnis ya. Memang prediksinya 5 tahun. Namun kita bisa dapat cuan kan di situ kan. Baru kita ganti apa pesawat kan, peremajaan. Dan RJ ini 4 engine ya kata orang boros, nyata enggak, lebih fit ke market itu kan. Dia landing bisa 1.200. Itu juga ada 200 pesawat juga di Eropa tuh. Dan itu quiet sekali. Tapi nggak bisa jarak jauh. Nah, gue planningnya memang masuk ke yang nggak diterbangin sama 737. Ya kan nggak mungkin gue terbang Jakarta Surabaya atau Jakarta Pekanbaru, gue nggak mungkin situ. Jadi rencananya itu kalau gue di kepala gue, kita jadi operator terbesar Fokker 50 di Indonesia sama RJ. Itu dapatnya murah nggak? Jadi RJ itu cuma 4 juta. Ya, pesawat jet ya 80 seat, 90 seat. Ini lo beli RJ? Enggak, sewa. Istilahnya dari harga ini kan sewanya murah. Murah banget, iya lah. Iya kan? Nah, sementara airline kan yang pokoknya ngikut Garuda. Dia pesawatnya nggak bisa landing di 1.200 pasti kan. Itu bayangan gue tuh sampai gue ketemu sempat sama Pak Rusdi Kirana tuh. Waktu itu ditemuin supaya gue belajar kali ya sama Pak Rusdi. Wah, udah bagus nih konsepnya. Nah, waktu itu wing belum ada, belum pakai ATR segala macam, ya kan? Kalau Rio Airlines sempat besar, nggak bisa, marketnya udah kita lock, ya kan? Karena tadi marketnya tutup yang kita garap. Nah, cuman bayangan itu tidak jadi takdir. Nah, 2008. Jadi waktu perjalanan itu, gue bilang ini kalau perusahaan government gini kan itu tetap milik negara kan? Karena dulu pemegang sahamnya hanya 10, zaman gue naik jadi 20. Karena pemda lain gue ajak masuk. Ada Lampung, ada Bengkulu, ada mana? Natuna, Nias. Jadi pengen jadi rajanya Sumatera loh ya? Oh, kita udah di-declare sebagai Sumatera Airline oleh Persatuan Gubernur Sumatera, ya kan. Nah, gue pikir bagusnya swasta ini yang gerakin, ya kan. Pemda nggak apa-apa di situ, tapi jangan mayoritas. Nah, gue deketin ownernya IAT, Pak Hartono. Kita ketemu, Hartono, ini Rio Airlines mau kita lepas nih. Hartono minat nggak? Bagus, dia mau bikin airline waktu itu kan. Dia kan punyanya charter IAT ya. Ketemulah di RUPS. Tapi namanya orang Riau ya, merasa bangga gitu kan. Waktu itu dia orang lagi ininya, lagi pik-piknya tuh. Jadi kita untungnya naik segala macam, performanya lagi bagus ya. Wah, janganlah, kita masih sanggup loh gitu kan. Dia masa punya uang kan, tapi kan uang rakyat susah kan. Karena kan uang kalau APBD, APBN itu urusan rakyat dulu. Ini kan kalau urusan orang kaya sebenarnya kan, bahasa mindsetnya begitu. Jadi agak susah kita apa namanya mengekspan airline dengan uang rakyat. Nah, akhirnya batal. Teman gue udah deh,
ini waktunya gue selesai gitu ya, diajak sama Pak Hartono, jadi gue cabut dari situ. Oke. Dijadiin wadirut waktu itu, sempet lah sebulan kali Di AT. teman. Nah akhirnya ditawarin balik sama itu, dinaikin gajinya sama komutnya Riau, ya kan. Wah Pak Heru, ini kan sebentar lagi dia kan gambarnya gambar perahu layar, sebentar lagi melabuh ini perusahaan. Wah, bahasa Riau lah. Nah, gue gak enak juga kan. Gue balik, Gubernur Rizal Zainal, dia kan incumbent pilkada. Wah, politik dalam daerah itu ruwet. Jadi Riau Airline ini kan maskot. Jadi Pak Gubernur itu, Pak Rizal kemana-mana ngomongnya Riau Airline. Bahkan waktu peresmian jembatan Siak sama Presiden SBY, yang dilaporin bukan jembatannya ini bagus bisa menghubungkan ekonomi segala macam, enggak. Pak Presiden, kami punya perusahaan namanya Riau Airline sekarang berkembang begitu. Jadi saking bangganya beliau begitu. Akan jadi dalam politik kan Ya. ikonnya dia kan. Kalau Riau Airline dijatuhkan, maka dia jatuh. Kira-kira gitu kan logikanya lawan politik. Jadi diacak-acak. Nah, macam-macam lah. Nah, jadi tiba-tiba chief pilotnya ini mundur. Strike. Mundur. Terus gue ngajuin ke DSKU, nggak diterima. Ya kayak konspirasi gitu. Ya nggak tahu lah gue. Tapi gue bacanya konspirasi. Aneh kan, kita nggak ada accident. Semuanya kita kategori 1 loh. Jadi Garuda kategori 1, kita kategori 1. Lain kategori 2. Bayangkan, jadi secara safety mereka udah nyatakan Riau Airline kategori 1. Jadi safety-nya bagus, bisnisnya bagus, dan ini penting untuk kayak Natuna itu ada 40.000 orang. Kalau kita nggak terbang, itu punya merayak di situ. Walaupun punya duit, dia harus naik perahu 20 jam itu ombaknya gitu kan, atau dia naik pesawatnya Auri, Hercules kan. Jadi nggak melihat regulator tuh nggak melihat pentingnya transportasi udara ini. Harusnya kalau calon chief pilot gua nggak diterima, ya dia kirim aja lah, ya kan, pejabat DKU untuk jadi chief pilot kan, karena itu kan key personal. Kita sih nggak peduli, ya kan. Yang penting kita comply dengan regulasi. Itu kan masalah regulasi. Itu pilihan kan, orang mau quit dari itu kan pilihan. Tapi jadi ruwet di situ. Sebenarnya politik akhirnya. Gue ketemu eviden ada satu partai, ya. Nah ini lawyer gue yang internal ini ngurusin ini. Partai ini menerima sekian miliar dari calon gubernur, yaitu bupati salah satu kabupaten di situ. Itu dokumen yang handle orang Riau Airline. Jadi ya nasib lah. Akhirnya chaos di situ. Ya gue mundur di RUPS. Nah, akhirnya gue balik ke Jakarta. Kira-kira gitu. Nah, pertanyaan penutup nih. Kita udah sejam ternyata nih, nggak kerasa ya. Nah, kalau lo lihat sekarang, kita balik ke Citylink ya. Citylink udah seperti yang lo harapkan nggak sekarang? Nah, Citylink ini menurut gue pengamatan ya. Kan udah cukup besar dia. Ya, kalau dari besar ya ada perkembangan, ya kan. Tapi dari strateginya akhirnya kan disimpulkan oleh yang gue baca di berita ya, oleh manajemen sekarang ini terjadi kanibalisme antara Citylink dengan Garuda. Perang di rute yang sama ya. Ya kan. Sekarang pertanyaan, gue pernah ngomong sama orang Citylink ya, temen lah. Kenapa pakai pesawat A320? Ya, itu kan pasti masuknya rute-rute yang Garuda sama kan. Kan dia harus dapat utilisasi tinggi. Kalau 733 300 jam. Gimana dia dapat itu? Ya pasti masuk rute-rute Garuda kan. Karena dibatasin oleh toolsnya itu kan. Harusnya dia kan pesawat ATR
ya. Nah, kayak gue kecil-kecil gitu yang bisa masuk. Dia sempat pakai ATR kan Citylink, Iya, tapi kayaknya gagal. tapi Grounded. nggak difokuskan gitu ya. Itu sudah beda dengan strateginya Citylink yang lama, ya kan? Tidak segregasi, dan baru sekarang nih manajemen menyimpulkan seperti itu. Jadi menurut gua Citylink sebenarnya bisa lebih bagus daripada sekarang kalau dia melakukan strategi yang pas. Nah, nggak tahu kalau sekarang polisinya mau dipisahkan, ya sudah fight to fight sama Garuda memang, ya kan? Kalau mau dipisahkan, tapi kan belum ya. Masih kondisi sekarang detik-detik ini kan masih Garuda ya. Artinya dia masih kanibal kalau masih rute yang sama. Dan sayangnya pola manajemen terutama yang di niaganya ya, manajemen Garuda ini di copy paste ke Citylink. Cara Garuda dipakai sama Citylink ini kan nggak cocok. Karena gue pernah sempat jadi sisa waktu mereka masuk ke rute yang baru untuk penetrasi kan nggak mungkin. Kalau di rute-rute begitu kan paling sering, paling malam, paling pagi menang dia. Kalau schedule-nya paling banyak kan paling menang. Iya kan? Nah, ini sisa jam terbang ini dipakai paling sekali gitu ya udah pasti kalah kan. Masuk ke jagoan-jagoan di situ. Red Ocean lah, Red Ocean semua ya. Jadi strategi itu kan ya percuma udah pasti kalah kok. Nah, jadi kalau menurut seorang Heru nih, isu soal Citylink, Pelita dan Garuda jadi satu ini gimana? Kalau dari segi perusahaan ya nggak ada sinerginya, ya kan? Kalau kita mau gabungkan kan harus ada sinergi. Apa yang mau kita achieve kan? Misalnya memanfaatkan maintenance yang sama. Jadi resources-nya bisa diefisiensikan. Terus Pelita ini kan basisnya sebenarnya charter, ya. Dia kan udah pernah nyoba masuk schedule, gagal, masuk lagi sekarang schedule ya. Polisinya bukan polisi bisnis menurut gua. Gabungkan Pelita dengan apa? Dengan Citylink. Garuda yang Citylink. Garuda juga ya? Iya. Jadi polisinya. Jadi intinya semua BUMN yang punya airline jadi satu airline. Ya, polisinya judulnya hanya memudahkan dan antara dalam hal ini ya, mengontrol satu industri. Industri airline satu, dia panggil aja satu pimpinannya gitu, yang holdingnya kan, kira-kira kan gitu. Ini yang mungkin salah kaprah ya. Jadi agak sulit kita memerger sesuatu yang berbeda culture-nya. Itu pasti ada waktu yang nggak perlu. Padahal kan airline harusnya jalan terus ya. Mungkin ya sebenarnya sih struktur airline ini kan harus diubah di Indonesia. Jadi gini, menurut saya ya, Indonesia ini transportasi udara perlu, penting, harus ya kan, harus. Geografisnya juga begitu. Ya, geografis kepulauan. Tapi harus didesain sesuai. Kan rakyat kita kan terpisah-pisah. Jawa paling padat misalnya. Kalimantan aja segede gitu. Berapa lebih kecil dari Sumatera kan? Sumatera cuma 30-40 juta. Tapi 3 kali Jawa pulaunya. Jadi harus disesuaikan dengan distribusi populasinya. Karena mereka yang akan naik pesawat. Ya kan? Nah, pesawatnya tentu disesuaikan jenisnya. Ya kan? Nggak bisa dihantam promo semua sama gitu ya. Terus jenis pesawat ini harus diatur. Jadi operationnya regulated, harusnya bisnisnya juga pun regulated. Jadi sistem ini match. Itu yang harusnya dihadirkan Indonesia sehingga sustain. Jadi duit kan sebenarnya in total duit Indonesia juga devisa keluar kan. Jadi manfaatkan devisa ini sehingga terjadi sistem transportasi udara yang sustain. Harusnya begitu. Nah, tapi kan enggak. Nah, jadi kalau tadi bahasa Citylink gabung Pelita gabung Garuda, ini bahasa memudahkan kontrol saya secara bisnis. Secara bisnis tidak akan sustain. Oke. Ya. Baru pertanyaan pemungkas nih. Nah,
Kalau diminta balik ke Citylink gimana, Bro? Balik Citylink. Misalnya ada, siapa tahu ada yang nonton terus balik. Iya. Masih tertarik gak sih lu di airline? Tertarik apa enggak? Jadi tertariknya begini. Tertariknya saya melihat Indonesia ini sayang. Dan tadi gua sebutkan, transportasi udara itu penting. Yang punya duit siapa? Pemerintah, iya kan? Pemerintah penting nggak transportasi udara? Penting. Penting. Karena dia impact ke ekonominya tinggi sekali. Iya. Korelasinya tinggi sekali. Bayangkan distribusi duit aja pakai pesawat. Gue kan sering bawa duit BI tuh ke Natuna, kemana. Yang keras-keras pada ngincer. Iya. Ya juga ya duitnya. Iya, duit, iya kan? Pokoknya semua logistik yang bernilai itu harus pesawat terbang, iya kan? Bagaimana? Pokoknya kalau kita bisa definisikan Indonesia ini, saya bisa ke Biak dalam waktu 6 jam, bisa balik lagi dalam 1 hari, itu udah bagus, semua titik ya. Nah, contoh, ini agak melebar dikit. Sekarang setiap kabupaten ada batalion. Iya kan? Itu kan penguatan namanya. Nah, airline pun transportasi harus begitu. Kita bisa landing di depan pendoponya bupati. Tapi pesawatnya jangan 737. Iya kan? Kayak di Inhil bangun airport 100 miliar. Saya bilang sama bupatinya, Pak, nggak ada yang terbang ke sini. Yang penting Bapak runway-nya cukup, kasih landing light, kasih IFR, iya kan? Navigation itu paling berapa? Sama bangunan arrival, departure, kasih AC, kasih X-ray segala macam, udah cukup. Bapak jamin kalau airline masuk situ rugi dia yang nanggung penetrasi. Harusnya begitu. Itu nggak sampai 100 miliar. Nah, tapi Indonesia banyak kayak gitu. Yang dibangun airportnya gede-gede. Oh, canggih-canggih. Di yang Aceh tuh Ulele yang hancur tuh. Wih, itu airportnya. Jadi akhirnya transportasi udaranya juga nggak ada, ya kan? Dia harus mikir sendiri tuh, ngitung marketnya berapa, jual berapa, ntar kalau rugi gimana? Nggak mungkin. Airline tuh maunya aman, ya kan? Nah, Indonesia harusnya diatur. Nah, yang bisa ngatur bukan regulator ternyata, harusnya airline yang milik government. Tapi airline-nya bener, iya, memahami konteks itu. Nah, kalau gue disuruh gitu, gue siap. Tuh, dengerin semua ya, ada yang siap nih. Jadi itu visi misi gue terakhir, ya kan. Kalau ngelola airline sih kita udah dari scratch, kita bangun, ya kan. Udah ngerti lah pesawat, sama lah kayak Pak Mas Ananta ini kan, ilmunya sama lah kita kan, A sampai Z lah kalau pesawat. Soal bisnis kan udah pernah bangun perusahaan yang hampir bangkrut jadi bagus. Dan lumayan lah pengalamannya kan. Jadi sampai Z lah. Kesimpulannya siap lah kalau tantangan ya. Ya, insya Allah. Siap. Semoga. Oke, pemirsa, terima kasih. Sekali lagi ambil pelajaran-pelajaran yang baik dari podcast ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalau mau nanya di komen. Nanti saya akan pastikan Mas Heru ini akan menjawab semua komen-komennya. Ya. Jangan lupa selalu pesan saya. Jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu menuju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born and made in 1964, Heru Nur Hayati, an Indonesian son with a vision for the sky. Over 37 years in engineering and flight, leading radical innovation into the night. From Monash to IT, he built the intellectual base to move the nation forward at a strategic pace. From the Fokker wings to the digital screen, he's the unseen hand behind the flying machine. A turnaround leader in the heat of the race, bringing innovation to a common space.